Salam dan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Wisnu Broto. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Gondangkerjo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi menjelang siang ini saya ingin berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu tentang penanaman budaya positif di sekolah. Budaya positif seperti yang sudah terpampang di layar. Budaya positif ini dikandung maksud untuk menimbulkan suasana belajar yang aman, menyenangkan, nyaman, sehingga seluruh unsur yang ada di sekolah akan merasakan dampak positif yang dihasilkan. Nah, budaya positif ini bisa muncul di dalam sekolah itu jika ada kolaborasi yang baik antara kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, dan juga orang tua siswa, bahkan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Selanjutnya, nah, strategi penanaman budaya positif. Ada 5 strategi bagaimana kita bisa menanamkan budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat, keyakinan keras. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Nah, ini akan kita kupas bersama-sama. Nanti Bapak Ibu silakan bertanya, menanyakan segala sesuatunya, karena ini mungkin sesuatu yang baru bagi kita semua, termasuk saya. Tapi kita harus berbagi ilmu supaya apa yang kita peroleh nanti bisa bermanfaat di sekolah kita masing-masing. Selanjutnya, nih kita akan satu-satu kita bahas tentang yang pertama, disiplin positif terlebih dahulu. Disiplin positif adalah cara menetapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri dalam melakukan sesuatu tanpa hukuman, ancaman maupun bagian. Nah, ini ya, yang kalimat paling bawah, tanpa hukuman, ancaman maupun bagian. Sekarang kita kilas balik di sekolah kita. Kira-kira kita ketika mau menerapkan disiplin positif di sekolah kita itu, adakah kita melakukan 3 hari? Seringkah atau kadang-kadang atau selalu? Kadang-kadang ada hukuman, ada ancaman, ternyata hukuman yang kita laksanakan mungkin kita sering. Kalau anak masuk sekolah terlambat itu langsung terus kamu terlambat ditanya bla bla dan sebagainya. Terus kemudian disuruh membersihkan WC misalnya, disuruh membersihkan tempat yang mungkin tidak ada hubungannya dengan keterlambatan, itu namanya adalah hukuman. Kemudian ancaman itu sama, kalau kamu besok terlambat lagi, nah, misalnya itu, maka orang tuamu atau misalnya saja kamu besok harus turun 101 kali, ini termasuk ancaman, membuat anak ini takut. Terus kemudian ada juga hadiah. Hadiah ini bisa berarti anak-anak siapa yang berhasil meraih prestasi bla-bla-bla, nanti akan saya berikan ini, itu termasuk hadiah. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini kalau kita lihat ada misalnya makanan, minuman, tempat tinggal, terus juga ada kebutuhan biologis. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan biologis ini dikandung maksud bagaimana nanti seseorang itu bisa mengembangkan keturunannya sampai periode yang tidak. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima tidak asing lagi. Seseorang yang mungkin butuh kasih sayang dan rasa diterima akan melakukan beberapa cara supaya mereka bisa disayang dan diterima oleh teman-teman atau ibunya. Terus kemudian ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini tidak langsung saya jelaskan ke arti per arti, tetapi nanti ada kasus yang akan saya munculkan supaya Bapak Ibu nanti langsung tahu prakteknya seperti apa. Kemudian ada kontrol, posisi kontrol guru. Nah, ini mungkin hal yang baru bagi kita, tetapi ini luar biasa maknanya. Jadi kontrol ini ada pemberi hukuman nanti seperti apa. Terus kemudian membuat rasa bersalah, ya. Membuat rasa bersalah. Kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kemudian untuk keyakinan keras
Nanti kita akan berusaha memecahkan antara tata tertib dan keyakinan kelas itu seperti apa. Nanti akan kita lihat dalam sebuah bentuk slide yang nanti kita kaji bersama. Selanjutnya ada segitiga restitusi, yang ini agak familiar terdengar, tapi mungkin kita belum semuanya melakukan. Di segitiga restitusi ini kita sudah menjumpai di TMM kita, tetapi nanti supaya kita lebih jelasnya seperti apa akan kita bahas. Next, selanjutnya, nah ini kita coba kebutuhan dasar. Ini ada kasus, silakan Bapak Ibu cermati, akan saya bacakan. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar, namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dan dengan frontal mengembangkan di rapat guru mingguan, salah satunya Pak Malik. Kemudian dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Nah, rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik. Ini karena sebelumnya dia dikenal sebagai guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila dirapat. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan dia bertindak seperti ini. Kemudian ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik. Jika responnya seperti di kolom sebelah kiri atau di bawah nanti, bila Anda berada dalam posisi Pak Zulfikar dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan dilakukan Pak Zulfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Nah, ini saya kira di sekolah manapun pernah ada model-model dengan seperti itu. Sebenarnya seseorang yang menyampaikan pendapat, pemikirannya dengan stylenya masing-masing ini bisa dikategorikan dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu. Mari kita saksikan bentuknya. Bisa dilihat, ketika Pak Malik ditanya, jawabnya seperti ini. Iseng saja sih, aku senang lihat kepala sekolah baru itu kebingungan dalam kata-katanya di lapak. Nah, mungkin dalam lingkungan kita pun kadang kita menjumpai, misalnya ada teman seperti itu sebenarnya yang diinginkan apa? Ternyata itu kesenangan. Jadi dia itu senang melihat seseorang itu kebingungan. Misalnya saya di depan sini, terus Bapak Ibu menanyakan hal yang agak gimana, sehingga saya bingung dalam menjawabnya. Itu mereka itu kebetulan akan merasa senang, merasa terbantu. Jadi kalau kita menghadapi seseorang itu, coba kita lihat arahnya kemana. Oh, ternyata Bu Guru atau Pak Guru ini hanya kebutuhannya ingin mencapai rasa senang. Rasa senangnya gimana? Pengen melihat orang di sekitarnya itu kebingungan. Dari hari ini kita nanti mulai survei di lingkungan kita masing-masing. Kita nggak usah ragu ketika melihat teman-teman kita. Nanti coba ketika kita ketemu dengan teman kita, kategori teman-teman kita itu apa, itu ada di sini dalam posisi ini. Jadi kalau di kebutuhan dasar manusia tidak usah dimunculkan karena di sini, karena kebutuhan dasar manusia itu sudah jelas ya. Belajar kita tidak munculkan, tapi yang kedua ke bawah itu yang pertama adalah rasa senang. Pengen melihat kepala sekolahnya bingung, pengen melihat temannya kebingungan. Dengan temannya bingung, nggak bisa jawab, malu, itu bangga, senang aku nonton. Itu ada posisi seseorang seperti. Terus selanjutnya ini adalah biar dia kenal sama aku, dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerja bareng sama dia. Terus kemudian kayaknya orangnya baik sih. Nah, ini orangnya nebak-nebak kita ini kelihatannya orangnya gimana ya. Jadi begitu didekati, dibaiki, pengennya apa? Cinta dan kasih sayang. Jadi merasa dibutuhkan, merasa didekati, merasa dipanggil. Jadi kelihatannya orang-orang tersebut adalah bisa dikategorikan kebutuhan cinta dan kasih sayang.
Jadi Bapak Ibu bisa melihat dalam lingkungan kita, baik guru, siswa semuanya punya kebutuhan seperti itu. Jadi ketika kita melihat kasus itu kadang kita kan melihat kasusnya saja. Misalnya anak berantem kemudian mengambil uangnya temannya. Kalau kita melihat kasus ya anak itu mengambil uang temannya. Yang konsekuensinya harus menukar. Tapi di balik itu semua anak itu mempunyai kebutuhan yang ada di sini. Nah mungkin ini guru DP luar biasa ini pasti sudah mengenal hal-hal seperti ini. Terus kemudian ada yang namanya yang ketiga penguasaan. Saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi. Makanya saya tanya-tanya saja. Tujuannya daripada saya kelihatan tidak paham, masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatannya nggak paham. Malu dong. Ya di sini butuh orang yang pengen memahami keadaan, jadi dia berusaha menguasai. Ya, cara menguasai itu seperti ini, tanya-tanya. Padahal TKI aku enggak tahu. Nah inilah ada model juga siswa atau guru yang seperti ini. Jadi ketika kita lihat situasinya, mulai hari ini Bapak Ibu nanti akan coba memetakan. Oh ini muridku masuk yang kedua. Oh muridku yang teman saya guru yang itu ternyata dia modelnya penguasaan. Jadi mencoba bertanya, mencoba menguasai tanya itu dengan berbagai cara seperti itu. Pura-pura cerdas itu ditanya. Ini jadi dia kadang menunjukkan kemampuannya. Kadang sebenarnya juga nggak mampu tapi pengen menguasai orang tersebut. Jadi kategori itu adalah penguasaan. Terus ada lagi kebutuhan kebebasan. Ini contohnya seperti ini. Gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali ya. Bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai-selesai. Ngomongnya begitu saja. Nggak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Ya, dia berarti di sini ada kejenuhan. Karena jenuh, beliaunya ini bebas. Dan ini juga berlaku untuk siswa. Ketika kita mengajar dengan gaya-gaya yang monoton, misalnya ceramah, hanya duduk, itu murid kenapa rame? Karena mereka itu inginnya tidak monoton, jadi mereka ingin bebas. Nah kebebasan yang mereka ungkapkan itu kadang membuat kita agak emosi. Contohnya dibilang malah seperti ini. Nah gaya kita harus paham namanya gaya belajar. Gaya belajar yang visual, audio, kinestik itu harus kita cermati. Oh muridku suka yang seperti ini. Oh temanku suka yang seperti ini. Kalau kita sudah mengetahui gaya belajar siswa, mungkin kita tidak akan kesulitan membuat kelas itu menjadi kondusif dengan cara-cara yang tentunya melalui pengamatan. Dan penilaian yang dimaksud itu nanti masuk ke ranah diagnostik. Diagnostik itu adalah mengetahui dari awal kondisi gaya belajar siswa. Terus next selanjutnya, ini ada yang namanya posisi kontrol. Nah ini posisi kontrol. Ini posisi kontrol ini asik kalau dibicarakan. Karena apa? Dalam posisi kontrol ini ada yang namanya, yang pertama ini langsung saya jabarkan saja. Ini penghukum. Yang pertama yang merah ini, yang merah langsung dilihat penghukum. Ini penghukum itu seperti apa? Ini contohnya motivasinya guru berbuat. Kalau guru modelnya penghukum, ini akan menyampaikan seperti ini, menghadir, menunjuk siswa, menyakiti dan menunjuk. Model guru seperti ini adalah begini. Misalnya anak-anak, maaf ya ini anaknya nggak bisa mengerjakan. Kamu benar-benar anak yang tidak mampu, bodoh dan sebagainya, ditunjuk-tunjuk, dipermalukan di depan temannya. Dan itu model guru seperti ini adalah model penghukum. Jadi kita nanti setelah ini materi ini selesai, mungkin kita keluar dari ruangan ini akan bisa melihat model teman-teman kita ada di sini. Terus selanjutnya melalui suatu perkataan, misalnya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah ini biasanya biasanya ini akan dilakukan kalau murid melakukan sebuah kesalahan. Ya, ini contohnya misalnya saja kalau kita misalnya anak nakal, terus kemudian anak tersebut diingatkan berkali-kali tetap seperti itu, maka kita nadanya dengan ancaman.
awas ya. Nah, kalau seperti ini ya ini akan kita lihat, oh namanya guru itu seperti ini. Guru penghukum biasanya powernya dulu yang kelihatan. Smile-nya nomor ke 100 atau keberapa kita nggak tahu, tapi suaranya lantang, tegas, menentukan. Ini namanya model guru penghukum. Terus hasilnya apa? Setelah guru penghukum itu acting di lapangan, kelihatan gagah berani, tapi hasilnya apa? Satu, terjadi pemberontakan. Pemberontakan ini bisa eksternal maupun intrinsik dari siswa. Kalau misalnya memberontak menyalahkan orang lain dan berbohong, ini kalau anak sering digitukan, maka dia itu akan sering memberontak. Paling bagus ini merasa dengan guru yang namanya ini. Jadi dia nanti sudah menyalahkan temannya. Bu, sebenarnya yang melakukan ini bukan saya, Bu, ini sudah mulai mencari argumen-argumen yang dia itu seolah-olah terhindar dari anak. Itu hasil yang akan dilihat dari siswa tersebut. Kemudian dia akan berbohong, akan melakukan kebohongan. Jadi kebohongan itu agar dia terhindar dari masalah. Misalnya saja Bungkus tahu ini, misalnya saya gurunya di depan penghukum, di depan pintu gerbang itu sudah malah klik seperti itu. Siswa yang tepat itu udah mikir, wah ini nanti ya nggak salah ini mau bohong. Kenapa kamu terlambat? Ya, maaf Pak, ini tadi orang tua saya nggak membangunkan. Nah, model ini kita berarti menggunakan nada penghukumnya sudah keluar. Terus anak itu akan mulai berbohong. Anu Pak, tadi ban saya bocor Pak. Padahal bocor kita tidak tahu. Jadi akan melakukan hal yang tidak baik supaya dia selamat dari hukuman. Itu namanya tipe penghukum. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi guru ini di luar katanya sudah menanamkan dia tidak bersahabat dengan siswanya. Yang selanjutnya murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dengan model guru yang menghukum ini anak sudah apatis. Karena ini anak juga dimarahi. Kalau kita lihat seperti ini, mungkin anak itu sudah dengan dunia itu sudah tidak begitu tertarik lagi. Lanjutnya dampak pada murid mengulangi kesalahan. Nah ini yang terjadi. Ketika selalu dimarah-marahi, terus mungkin kita akan ketemu muridnya mimpi. Kalau anak ketemu dengan anak-anak sini, biasanya dia akan mengulangi kesalahannya karena tipe awal belum menangani kasus itu dengan cara menghukum. Karena dia hatinya merasa pengen balas dendam cara mimpi nggak bisa, maka dia mengulangi. Ini mungkin dari pengalaman kita. Nanti Bapak Ibu guru ya bantu mengungkapkan pernah nggak mengalami seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu guru ketika belajar, adakah murid kita yang sering mengulangi kesalahan? Ada nggak Pak? Ada. Sering ya? Sering. Nah, setelah sering mengulangi lagi, nah, berarti kita melihat anak ini kan lihatnya produknya itu anak yang tidak baik gitu ya. Tapi kita perlu tahu juga latar belakang anak tersebut. Saya pernah ketemu dengan anak 8D. Anak itu duduknya di depan dan selalu ngantuk dan tiap hari dia itu sering sekali menyampaikan Pak dengan alasan yang berbeda. Dan ketika setelah ditelusur, kenapa? Ternyata dia tidak memiliki buku pegangan yang dimiliki temannya itu dia tidak memiliki. Jadi dengan cara mengalihkan perhatian guru, dia mencoba menyalahkan siapapun yang ada di sekitarnya. Saya kemarin Pak, buku saya ketinggalan, dipinjam Pak, modelnya macam-macam. Nah, tipe-tipe anak seperti ini kita harus juga tahu. Seperti apakah yang kita alami ketika kita berhadapan dengan anak. Kemudian selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Ini kelihatannya kasusnya ini kalau kita lihat sepertinya harus membuat orang merasa bersalah. Tapi efek sampingnya juga luar biasa. Ini misalnya gini, berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu atau bapak kecil. Nah, ini ketika kita ketemu dengan siswa, misalnya siswa itu kita suruh melakukan sesuatu, ternyata gagal dalam lomba juara itu gagal. Dan ketika gagal atau dia melakukan sebuah kesalahan, kita menyampaikan
seharusnya kamu bisa menjadi ini, kenapa tidak? Apa kamu tulang bla 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 bla. Jadi dengan demikian anak itu akan merasa bersalah. Oh iya ya harusnya itu. Apakah itu baik atau tidak? Nanti jawabannya di ending. Setelah saya nanti ada 5 itu kita tampilkan semua, nanti Bapak itu bisa merangkum sarinya. Kira-kira tipe yang harus saya perbuat itu seperti apa? Apakah menghukum, apakah membuat orang bersalah? Nanti kita lihat saja. Selanjutnya, ibu kecewa. Misalnya ada anak bersalah. Ini Pak Guru kecewa dengan kamu. Kenapa kamu melakukan itu dan sebagainya. Dan di sini anak kalau tidak kuat mental, dia itu akan merasa bersalah. Kalau sudah merasa bersalah, tentunya namanya anak tidak bisa memperbaiki, itu resikonya berbahaya. Kecuali kalau anak itu merasa bersalah, terus dia bangkit dari kesalahannya, bisa memperbaiki itu bagus. Tetapi kalau kita salah penanganan, resikonya si anak ini justru menjadi anak yang minder dan akan melarikan diri. Selanjutnya, mungkin berbagi pengalaman dulu Bapak Ibu. Kita berbagi pengalaman tentang membuat orang bersalah dari cara kita berbuat. Pernahkah misalnya Bapak Ibu, mungkin dari guru BB ya Pak, dari guru BB pernahkah menangani anak itu, ibu guru atau bapak guru menyampaikan kata-kata yang kira-kira anak itu sadar tetapi dia merasa bersalah? Itu pernah betul? Pernah? Pernah. Ibu pernah? Pernah. Bapak misalnya pernah juga. Pak Duta? Pernah. Kira-kira dalam kasus apa penjaga menyampaikan sesuatu sehingga anak itu merasa bersalah? Gimana? Mungkin bisa. Pembimbingan dalam hal lomba. Pembimbingan dalam hal bagaimana kelas. Terus bagaimana kelas? Kecewa. Kenapa sudah diberitahu dari dulu, dari kemarin, kok masih seperti ini lagi? Diulang lagi. Berarti ini memang kombinasi. Jadi kombinasi antara tadi ada penghukumnya, juga ada pembuat orang bersalah. Ini memang kalau kita lihat nanti kasusnya itu jadi benangnya itu kelihatannya udah tapi kita nanti bisa menarik salah satu dari kontrol yang paling tepat. Terus selanjutnya perkataan guru yang sering disampaikan dalam membuat orang merasa bersalah adalah yang pertama, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Nah ini kayak kita itu seperti sudah sampai ujung gitu. Pak guru itu sudah capek mengingatkan kamu, kenapa kamu seperti itu? Itu pernah kita sampaikan ya ke anak? Pernah ya? Nah kan sering mungkin ya. Itu adalah cara kita bagaimana anak itu menyadari akan kesalahannya. Tapi di sini tulisannya adalah bagaimana membuat orang merasa bersalah. Tapi ini bukan berarti terus membuat orang akan menyadari kesalahan itu tidak baik, tidak ya. Tapi nanti eksesnya ya. Kalau itu terlalu kita gunakan, terus ibu stres, nah itu sampai tingkat tinggi ya. Ibu stres melihat kamu. Kalau berdua seperti itu, kadang kita nadanya agak keras, agak tinggi supaya anak itu segera sadar. Terus kemudian hasilnya, nah ini hasilnya ya. Ini mulai menyembunyikan, terus mulai ada permainan petak-petaknya, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Nah misalnya ada anak main bola, kemudian bolanya kena kaca, ya anaknya lagi. Sebenarnya kita tahu sing kaca itu adalah si A. Terus kemudian kita panggil, tapi si A ini karena tidak mau melakukan kesalahannya, dia itu akan pulang. Pak sebenarnya saya enggak Pak main bola itu karena diajak si A si B. Itu rasa berbohongnya sudah muncul di hasil di sini. Kemudian ada menyangkal, enggak saya Pak yang nendang si ini. Nah itu terlihat kalau anak-anak seperti itu berarti dia efek sampingnya adalah awalnya tadi anak merasa bersalah, kemudian dia berusaha untuk berbohong atau tidak mengakui perbuatan yang dia. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, mungkin meletakkan dulu dalam dunia berkualitas. Jadi sudah di sini anak sudah mengakui keberadaan dunia juga ya.
sehingga mereka itu memandang guru, ini nanti guru pasti akan seperti ini. Ini ada kelihatan sekali. Nah, ketika anak sudah melakukan itu, apa yang akan dikatakan murid? Dia pasti maafkan saya. Kalau anak mengakui ya, ketika tidak mengakui ya dia akan selalu berbohong, mencari kesalahan orang lain. Tapi kalau anak tersebut sudah mentok, sudah tahu kesalahannya, dia akan mengatakan maafkan saya. Nah, kemudian dampak pada murid merasa menjadi diri. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau kita membuat rasa bersalah itu terlalu dalam, itu anak itu akan merasa rendah diri, pasti dia akan mencoba menarik diri dari pergaulan di teman-temannya. Nah, ini harus kita antisipasi karena ini akan beresiko. Kalau anak sudah menarik diri, nanti lama-lama dia pengennya tidak sekolah karena merasa dijauhi temannya, dengan gurunya merasa sudah tidak dekat lagi, merasa tidak diperhatikan. Nah, ini akan merasa kemudian ada ingin menjadi teman dalam memecahkan masalah, kita ingin menjadi teman. Nah, ini contohnya seperti apa? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ini contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Jadi ini ada seperti merayu. Jadi menganggap murid itu adalah teman, jadi keakrabannya itu kelihatan sekali. Tapi dengan cara seperti ini, ayolah lakukan demi ibu. Terus kemudian masa kamu tidak mau, ingat tidak, ibu pernah bantu apa di sini? Kayak apa ya? Membalikkan dulu saya pernah membuat ini, maka kamu harus membuat ini demi ibu. Ya. Seperti itu adalah seperti seorang. Nah, selanjutnya ini akan hasilnya ketergantungan. Si anak itu ketergantungan ketika si guru itu tidak berdekatan atau mendekati dia sebagai teman, dia itu terus dia tidak ada kegiatan lain yang dilakukan jika tidak ada rayuan-rayuan dari guru yang bersangkutan tersebut. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Guru itu dianggap sangat penting karena dia merasa tanpa guru ini saya tidak bisa berbuat. Tanpa didekati guru ini saya tidak melakukan aktivitas. Nah, ini sudah menganggap sebagai teman. Nah, saya pikir ini komentar murid seperti ini kalau dalam menjadi teman. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata, nah ini resikonya. Kalau anak sudah terlalu menganggap gurunya seperti teman, itu rasanya berbeda. Ya, jadi karena gurunya terus pura-pura ya Pak, gini-gini terus kayak akhir-akhirnya, ketika gurunya melakukan hal yang mungkin kurang di anggapan dia akan menganggap tahunya Pak Guru tidak seperti itu kalau guru. Saya kira teman saya, nah itu ya kata-kata seperti itu perlu kita perhatikan supaya kita tidak terlena dengan sebagian itu. Kemudian yang terakhir, dampak pada murid lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Seperti itu lemah. Jadi kalau gurunya tidak menyentuh, kemudian tidak mendekati, dia akan merasa dijauhi. Dan selanjutnya sudah dia akan apatis, diam saja. Nah, ini adalah tipe-tipe yang mungkin akan kita lihat ketika kita ngajar itu sudah murid itu masuk dan seperti apa. Terus ini pemantau. Ini ada yang keempat, itu ada yang namanya pemantau. Pemantau seperti apa? Itu sudah menghitung dan mengukur. Ini pemantau itu biasanya sukanya catatan. Misalnya si A ini sudah melakukan bolos kali itu sudah ada dalam rekap datanya sudah ada. Kemudian apa peraturannya? Sudah mulai. Kamu melanggar ini, tahu nggak peraturan ini? Konsekuensinya apa? Itu sudah mulai ada data-data yang lengkap. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kelemahannya anak ini akan melakukan hal segala sesuatunya jika diawasi. Jika gurunya ada, mereka beraktivitas. Tapi ketika gurunya itu tidak kelihatan, ya sudah sak sendiri, semau mereka sendiri. Nah, ini adalah hasil yang bisa kita lihat. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas ini. Melihat guru itu seperti aturan dan juga seperti hukum.
wah, nek saya nanti berbuat seperti itu, berarti nanti saya melanggar tata tertib yang sekian, poinnya ini, berarti saya sudah melanggar aturan dengan jumlah poin seperti itu. Nanti kalau poinnya sudah sedikit, berarti ada pengambilan orang tua dan sebagainya. Nah, ini masuk ke pemantau. Kemudian murid, apa yang disampaikan murid ketika guru sebagai pemantau? Beberapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, itu maksudnya ketika mereka melakukan sebuah kegiatan itu berisi hanya catatan-catatan. Jadi tidak ada kemauan yang ada dari intrinsik dari dalam itu, tidak, selama guru itu tidak mengawasi. Dampak pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Ini sudah mulai hukuman hadiah. Kalau saya melanggar, berarti saya nanti dihukum dengan hukuman ini. Tetapi kalau saya nanti dalam sebuah lomba atau perlombaan saya baik, maka saya nanti akan mendapatkan hadiah ini. Anak itu sudah punya catatan. Jika kita menjadi seorang pemantau, berarti kita harus siap dengan risiko yang namanya sanksi dan hadiah. Nah, ini nanti yang terakhir ini nanti akan kita kaji. Yang terakhir setelah 1, 2, 3, 4, 5 nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ya secara pribadi. Nanti akan kita rekam. Oh, ketika selesai ini saya akan menjadi seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Manajer ini guru berbuat yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika anak melakukan sesuatu itu ada pertanyaan. Kenapa ini? Kenapa harus seperti ini? Itu ada pertanyaan-pertanyaan. Terus kemudian guru berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kami kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi pertanyaannya sudah menggali pemikiran anak secara mendalam. Misalnya, keyakinan kelasmu bagaimana? Kenapa kami melakukan seperti ini? Anak itu sudah mulai mengupas apa yang dia lakukan, kemudian disandingkan dengan yang namanya keyakinan kelas yang sudah disebut. Jadi di sini nanti anaknya adalah kesadaran yang diperoleh anak bukan karena aturan, bukan karena hukuman. Ya, ini yang luar biasa di sini. Kemudian hasilnya menguatkan pribadinya. Setelah mereka tahu, oh berarti saya ini sudah tidak mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Berarti saya, anak ini sudah mulai menguatkan pribadinya, tidak akan mengulangi lagi dan sebagainya. Terus kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif ya dalam dunia berkualitas. Dan dia sudah mulai meletakkan diri, tidak melihat gurunya lagi. Jadi dia mulai sadar akan dirinya. Oh berarti saya harus berbuat seperti ini. Maka di sini bukan guru yang dimunculkan, tetapi adalah individu yang bersangkutan. Dan nilai yang diambil adalah nilai positif semua. Oh saya harus seperti ini, harus seperti ini dan sebagainya. Terus kemudian murid yang akan disampaikan murid adalah bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Ini pertanyaan luar biasa. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan dan mereka itu sudah menyampaikan bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan, berarti murid tersebut juga mulai mengevaluasi diri atas hal-hal yang sudah dilakukan. Yang terakhir, nah ini tadi sudah yang mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu setelah ada 5 kontrol yang sudah muncul di sini, kira-kira mungkin Bapak Ibu selama ini pada posisi kontrol yang mana? Keseringannya pada yang mana? Kalau Pak Buta semua pernah melakukan ini? Iya, semua pernah melakukan. Jadi ketika Pak Buta itu melakukan posisi itu disesuaikan dengan kasus dan situasi yang ada. Ya, biasanya seperti itu. Misalnya anak itu pertama langsung berbuat hal yang besar, misalnya langsung berantem lah sebenarnya, berantem menggunakan alat. Pasti Bapak Ibu akan menguatkan diri jadikan dengan kata-kata yang agak keras dulu. Nah itu ini ketika ada kata itu namanya ingin menstabilkan situasi. Menstabilkan itu maksudnya biar keadaan itu tidak melebar kemana-mana dengan kata-kata seperti itu. Ini namanya usaha ya. Usaha bagaimana Bapak Ibu meredam situasi supaya tidak melebar kemana-mana. Terus kemudian ketika ini ada hubungannya dengan yang tadi yang mungkin posisi
kontrol dan sebagainya itu nanti bisa sambung menyambung. Jadi tadi sebelumnya mungkin kita kilas balik yang ini nanti kan tentang kondisi yang ada di sekolah. Yang bawahnya adalah jika kita menjadi posisi lingkungan kontrol. Tetapi di sini ada ketika kita melihat teman-teman kita melakukan aktivitas yang ada. Kira-kira menurut Bapak, apakah ada pengaruh antara kebutuhan dan juga posisi kontrol menurut Bapak itu ada pengaruhnya enggak? Ada pengaruhnya enggak? Ada. Pengaruhnya kira-kira di mana? Di kira-kira menurut Bapak itu nih gampangannya gini. Ketika seseorang itu ingin berpuasa, nanti posisi kontrolnya itu biasanya dia memakai yang mana? Ketika orang ingin kasih sayang, dia apa itu diperhatikan, biasanya posisi kontrol yang dipakai yang mana? Itu biasanya akan ada linknya, ada apa sambung menyambung. Misalnya tipe orangnya misalnya kita lihat di sini. Ya, misalnya orangnya akan suka bebas, ini kok pengen ini bebas mau saya. Mungkin terjadikan dalam suatu ruangan banyak guru itu akan menemukan model-model dan pasti ada semua guru masuk model seperti ini, hampir semuanya masuk ke sini. Nah itu masuknya yang mana, yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri. Teman saya yang ini adalah modelnya seperti ini dan dari itu nanti kita lihat, kita ambil sarinya saja. Bagaimana kita menangani jika teman kita itu modelnya hanya sebatas teman. Jadi pengennya suasana ramai, menyenangkan, bebas gitu ya. Itu ada seperti itu. Ya. Dan nanti bagaimana kita bertindak? Kita menggunakan faktor yang mana? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, pemantau, manajer? Nah, ya dalam posisi 5 ini kira-kira yang paling ideal ya? Posisi paling ideal. Tapi Bu, manajer. Kalau Bu Ana, Bu Dewi, manajer. Pak Andi, Pak Kipit, manajer. Berarti ketika penjenengan sudah melihat posisi paling ideal itu manajer, berarti sudah mulai mencoba menerapkan cara-cara yang seperti di sini. Nanti posisi manajer larinya kemana? Itu ada. Nanti dulu, nanti ada video yang akan saya tampilkan biar nanti posisi manajer itu bisa masuk ke kita. Terus kemudian ada yang namanya, nah ini paling ideal banget dan sering kita alami di kelas. Jadi ada yang namanya peraturan, ada yang namanya keyakinan kelas. Kalau peraturan itu nanti biasanya peraturan itu di awal terus akhirnya nanti ada poin-poinnya. Misalnya aturannya itu selalu kembalikan buku di tempatnya. Jika tidak nanti ada pelanggarannya, ini namanya aturan. Tetapi kalau keyakinan kelas ini tujuannya tidak membuat anak itu takut, tapi membuat anak itu sadar, menyadari apa yang harus dia lakukan. Itu nanti perbedaannya peraturan dengan keyakinan kelas. Dan ketika kita nanti di kelas siswa, itu sebenarnya kalau diajar di Lantara itu tujuan kita dalam pendidikan itu adalah menuntun siswa menuju ke arah yang lebih baik sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Nanti ketika kita mengajar dengan anak ini lahir itu seperti kertas putih yang ada motifnya. Ini menurut diajar di Lantara ya, kertas putih yang ada motifnya. Dan fungsi guru sebagai apa di sini? Fungsi guru adalah menebalkan motif tersebut. Ya, fungsi kita itu hanya menebalkan motif itu. Ya, jadi di sini kita itu hanya sebagai seorang fasilitator. Bagaimana siswa kita itu terarah menuju sesuai dengan kodratnya yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian selain kodrat alam ada yang namanya kodrat zaman. Ya, kita lihat bahwa zaman itu selalu berkembang. Dan ketika pembelajaran siswa itu hanya monoton kilas baliknya kepada masa lalu, maka siswa tersebut akan jenuh dan tidak sesuai dengan yang zaman yang sudah kita alami. Dari sini sekarang bisa dilihat di sini selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas di sini isinya adalah tentang tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud itu seperti apa? Misalnya, kalau kembalikan buku pada tempatnya, kira-kira tanggung jawabnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Ketika anak mengambil pinjam buku di perpustakaan,
Kemudian keyakinan kelas yang mau diraih adalah tanggung jawab. Kira-kira setelah siswa meminjam buku baca itu yang harus dilakukan apa? Mengembalikan buku pada tempatnya. Ya ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab siswa bagaimana dia itu bisa mengembalikan buku sesuai dengan apa yang sudah diambil pertama. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, biasanya siswa-siswa kita itu kalau sudah di dalam kelas itu terus ramenya seperti itu dan temannya ada ganggu gurunya. Nah, itu keyakinan kelas yang ingin diambil adalah menghormati orang lain ketika sedang bicara. Ya, makanya ini keyakinan kelas itu kelihatannya hanya sebagai tulisan, tetapi di sini ini maknanya luar biasa. Kalau semua yang bisa melakukan keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka sekolah itu tanpa peraturan yang keras sudah bisa berjalan seperti apa yang kita inginkan. Tetapi bagaimana kita menanamkan keyakinan kelas itu pasti melalui sebuah proses. Prosesnya kita harus bisa menjadi apa yang diinginkan seperti posisi kontrol yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan atau tata tertib ya. Tujuan keyakinan kelas adalah menghormati orang lain dalam berkomitmen. Maksudnya ketika kita sudah peraturan 15 menit berarti kan ini dibuat oleh keyakinan kelas bersama. Jadi kita harus komitmennya datang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yang dimaksudkan adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dan kalau siswa itu selalu membuat kekerasan di dalam kelas, pastinya ada yang terluka. Nah, kalau ada yang terluka berarti sangat mengganggu keselamatan yang ada di kelas tersebut. Kira-kira di kelas ini misalnya, pernah nggak di kelas penjaringan itu ada siswa yang sering melakukan kekerasan sehingga mengganggu temannya itu? Contohnya seperti apa? Misalnya anak-anak itu jalan-jalan, terus kakinya dipasang, Terus anaknya jatuh, ada yang nggak diterima, akhirnya terjadi perkelahiannya. Itulah anak-anak kita itu kalau kita lihat ini kan peraturannya tidak boleh tetapi dihargakan. Kalau kita kelas balik tadi ini model anaknya kan berarti ini model anak yang mungkin ingin mendapatkan kasih sayang atau ingin mendapat kebebasan, perhatian, itu bisa kategorinya bisa seperti itu. Jadi setiap kasus itu kalau kita dalami mungkin dari dunia psikologi, mungkin kadang kalau orang melakukan kejahatan itu kan dia tidak melihat masalah pembenarannya, semuanya pasti didekati karena semua itu ada motivasinya. Dan kenapa orang melakukan hal ini, itu motivasinya apa, itu sebenarnya ada semua. Nah, maka itu kita perlu dalam dunia pendidikan kita perlu lebih dalam mengenal siswa kita. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini jelas kesehatan. Kalau dalam dunia kita yang sering kita lewati, kira-kira memakai helm itu kira-kira keyakinan yang kita ambil apa ya? Betul, keselamatan. Kalau peraturan berarti kita hanya takut dengan aturan. Kalau nggak pakai helm pasti didenda. Itu namanya aturan. Tapi kalau kita yakin itu adalah sebuah keyakinan, berarti bukan aturannya yang kita patuhi, tapi keyakinan akan keselamatan yang harus kita patuhi. Jadi lebih kesadaran intrinsik. Jadi keyakinan kelas itu kesadaran intrinsik kita. Ya kalau peraturan itu adalah eksentrik kita yang di luar kita. Jadi melihatnya ada yang di dalam, ada yang di luar. Kemudian bergantian dan menunggu giliran, ini sering di kantin, di kamar mandi, itu menghormati orang lain yang bersabar. Antri, budaya antri. Kemudian gunakan masker, jelas ini untuk kesehatan dan keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor, itu jelas itu karena keselamatan dan juga keamanan. Sekarang sebelum kita masuk ke ini restitusi, saya punya video ini yang tampil adalah saya sendiri. Nah ini segitiga restitusi yang mungkin nanti akan kita maaf ini tidak terlalu ini sebentar.
Bersih sekolah kita. Kali ini saya akan menangani kasus yang menggunakan siswa dengan menggunakan industri 3 Meskus. Waalaikumsalam. Mas Medan, Mas Medan, ya, kamu tahu pengalaman saya tadi? Tidak tahu, ada apa yang ini? Mari masukkan hasil saintis semasa jam berita dan jam bukannya dari sana kau akan dari ini sesudah olahraga nanti jajan rumah saya lanjut yang sepak bola di lapangan Pak. Oh, sekarang masalahnya seperti ini. Semua siswa semua dari waktu dulu pernah tapi ini bukan masalah kamu main bola hanya baru banget belajar ini jika olahraga itu juga jadi jam 3:14 menit kamu sudah ya yang kami bisa menggunakan sekarang ini karena kami sebaiknya aplikasi saya belajar bahasa Indonesia. Saya lihat kamu tidak menggunakan berganti dan saya belajar sekarang ini setelah kamu mengetahui semuanya alat tersebut sudah paham masuk ya, jadi kamu berusaha untuk mentaati dan sekarang saya ingin tahu kami apa yang ingin kamu lakukan setelah apa yang kamu lakukan. Terima kasih Pak Wisnu, saya mendapatkan pelajaran yang bermakna juga akan mengurangi beban saya dan akan lebih dalam kelas saya Pak. Misalnya dari masyarakat sehingga kalau mau belajar sama di rumah dan kamu ingin membuat makhluk itu menjadi suka ini coba ungkapkan tidak putus supaya tidak
demikian Bapak Ibu penanganan kasus siswa dengan gugatan segitiga restitusi sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera. Demikian Bapak Ibu, ini tadi adalah segitiga restitusi yang sudah ditampilkan, yaitu siswa kita sendiri dan saya pada waktu itu menangani kasus yang pertama tadi apa kira-kira? Kasus apa? Masih ingat betul? Kasus? Iya, bolos tidak ikut pelajaran. Ini kasus bolos tidak ikut pelajaran itu saya kira tidak mengalami juga saya Pak kelas Bapak Ibu pernah ada siswa seperti itu? Pernah. Kira-kira bolos atau cuma beli apa gitu? Ada kan macam-macam kan? Ada yang beli es, tapi lama sekali Pak. Tapi saya dari kantin, artinya nunggu esnya biar dingin dulu itu ya. Mungkin anak-anak itu banyak tekniknya banyak sekali. Nah ini tadi kita sudah masuk yang namanya yang mau ditergaskan yaitu segitiga restitusi. Ini tadi segitiga restitusi seperti apa? Segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada kasus dir itu apa yang kita lakukan adalah stabilkan identitas. Jadi membuat situasi itu menjadi tenang dulu dengan cara seperti ini. Penanganannya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sepertinya kayak apa ya? Membuat anak yang melakukan kesalahan itu tidak sangat merasa bersalah, tidak takut sekali. Jadi dia itu, oh ternyata semua orang pernah mengalami seperti saya. Itu awalnya, karena apa namanya stabil itu supaya situasinya tidak terlalu tegang. Jadi anak yang melakukan itu ya saking takutnya nanti tahu-tahu malah seperti kasus di tempat-tempat itu karena penanganan salah, gara-gara mungkin anak sepatu tidak dikembalikan ke dunia, dia takut hilang, karena sudah stresnya sudah luar biasa, akhirnya dia lupa hilang. Supaya apa? Dia ingin terhindar dari masalah dengan cara-cara seperti ini. Nah, kalau kita menangani siswa salah, saya khawatir kalau anak-anak itu melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi karena rasa takutnya pulang naik motor sok banter-banterin, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan nanti yang ketiga yang bersangkutan pengalamannya dan sekolah kita pun pasti akan terkena imbas. Kalimat yang paling tepat ketika anak sedang melakukan atau kesalahan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti tadi isi gambar Bapak kita bolos, saya menyampaikan bahwa setiap orang kita banyak yang melakukan bolos. Mungkin Pak Guru juga pernah supaya anak ini yang pertama tidak merasa salah atau merasa disalahkan, sangat disalahkan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Dengan kata-kata itu kelihatannya kita kok agak aneh, agak janggal, kosong anak sudah melakukan salah seperti itu. Tetapi akibatnya nanti seperti apa kita lihat. Setelah situasi stabil, jadi anak tidak emosinya tidak meluap-luap, ketakutannya sudah berkurang dan dia itu sudah tidak takut lagi, dan dia nanti kita bisa masuk ke sana. Setelah suasana stabil, maka yang kita masuk menjadi sebuah validasi kiri. Nah, ke kiri itu pertanyaannya yang paling tepat, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ini sudah mulai mengoreksi. Jadi langsung begitu anak datang, misalnya salah langsung, kamu tuh anak bla bla bla. Nanti kita kan jadi pembentuk lah. Jadi anak nanti terus takut, terus takut, tambah takut, dan efek sampingnya mungkin nanti cuma takut biasa nggak apa-apa. Tapi kalau nanti terus seperti yang saya ceritakan tadi sampai anak lupa karena ketakutannya sudah luar biasa, ya. Terus ada lagi, kamu tentunya punya alasan, tadi kan si gambar alasannya bahwa sebenarnya alasan itu kalau kita kupas positif, tapi cuma momennya yang juga tepat. Yaitu ternyata anak itu suka sepak bola.
Bagaimana kita supaya anak ini kemauan anak bisa tersalurkan? Tentunya kita sebagai sekolah, guru-guru yang ada di sekolah bisa melihat, oh anakku ternyata sepak bola. Kalau kita masukkan kegiatan ekstra, alangkah bagusnya. Berarti sekolah perlu mengadakan kegiatan ekstra kurikuler sepak bola. Karena siswa-siswanya ternyata senang sepak bola, tetapi kegiatannya harus di luar jam pelajaran. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yaitu tadi jawabannya, kegiatan ekstra. Ketika anak sudah mulai bukan bola saja yang misalnya anak ketika diajar masih badminton, masih voli, sebenarnya kita itu ketika melihatnya mungkin emosi, kayak tidak menghargai dunia pulang kok malah badminton, domain voli. Tapi kalau kita melihat prospek ke depan lebih jauh, itu kita lihat, oh anak-anak saya itu jadi mereka itu misalnya harus juara itu kalau masuk badminton. Bagus ini kalau masuk voli. Nah itu dengan seperti itu kita sudah mulai memetakan. Oh jadi sekolah itu kita tidak hanya mengajar saja, tapi kita harus bisa menggali potensi yang ada di anak. Ketika kita melihat anak senang maju, bagaimana kalau anak itu kita akan ke pencak silat, karate, taekwondo. Jadi ketika mereka ingin meluapkan emosi, ya pakai cara-cara yang baik, yang ada aturan mainnya. Itu caranya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan seperti yang sudah tadi di sini kita kupas balik ke depan. Setelah anak kita stabilkan, kemudian kita validasi, kita kembalikan lagi ke anak. Kira-kira setelah kamu sudah melakukan hal ini, apa yang ingin kamu lakukan nanti sih? Dan nanti kan bilang seperti ini, Pak, saya tidak akan mengulangi perbuatan tadi dan saya akan tetap mengikuti pembelajaran Pak Guru sampai akhir. Nah ini berarti anak itu kira-kira sudah punya diri, sudah punya diri. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini sudah mengarah ke cita-cita, kejangkauan yang lebih tinggi. Ketika kita menanyakan kamu ingin menjadi seorang apa, pasti anak akan menjawab tadi, saya ingin menjadi anak yang patuh, anak yang baik, anak yang mematuhi ya keyakinan kelas yang di sekolah kita. Kalau anak seperti itu berarti nanti ketika anak keluar dari ruangan itu seolah-olah kita sudah bisa mengeluarkan dia dari masalah, mengembalikan dia kepada komunitasnya dengan disiplin positif yang lebih tepat, karena dia berhasil memotivasi diri untuk menyampaikan apa yang dia inginkan dengan konsekuensinya tentunya adalah budaya positif untuk di sekolah tersebut. Nah, ini tadi ada dua kasus. Yang pertama adalah kasus tentang pembolos, yang kedua adalah kasus tentang menyembunyikan sepatu temannya. Sekarang pertanyaan yang ringan, kalau anak menyembunyikan sepatu temannya, saya ditanya, kenapa kamu menyembunyikan sepatu teman? Iseng Pak, ini kira-kira anak itu untuk apa ini? Kalau kita lihat yang atas ini, nah ini kira-kira anak itu yang berada di kebutuhan apa ini? Ya, kesenangan atau cinta dan kasih sayang. Coba bisa kita lihat ya, misalnya kesenangan, iseng saja aku sebenarnya aku senang melihat batu kebingungan kalau anak ambil sepatunya biasanya bingung, jadi anak itu sebenarnya yang mengambil ini jangan dikatakan oke aja, anak itu enggak, dia itu senang. Nah, untuk anak itu biar senangnya tersalurkan, dan senangnya apa tadi? Ya kalau ini sembunyikan sepatu temannya itu mungkin larinya dia itu sebenarnya pengen kenal sama anak itu, pengen kenal. Jadi bisa kesenangan larinya bisa ke kasih sayang. Kasih sayang maksudnya pengen dekat. Kadang kan kalau ada teman dulu waktu sekolah itu saya juga pernah melakukan, misalnya temannya pas lagi kegiatan itu sepatunya kan separuh-separuh itu ditalein. Dan begitu lalu gitu itu satu dengan yang lain kan godel-godelan. Itu melihat temannya ayah-ayah itu senang, ada rasa senang sendiri. Dan Pak Guru pernah ngalami, ya pernah, semua pasti mengalami. Terus lebih parah lagi ada pengen senang itu sepeda temannya. Dulu sepeda BR kecil itu ditaruh bandar bendera itu kerek, tapi ngereknya di pohon. Dan ketika pulang adalah anaknya itu kan antuan gitu ya. Begitu mantuan bangun sendirian, kita di kelas. Saya yang pada waktu itu nggak pulang, pengen nonton reaksinya anak. Berarti memang saya itu pada waktu itu memang rasa senang melihat temannya aku bingung itu senang. Nyari sepeda di mana-mana nggak ketemu. Akhirnya lapor ke teman sepeda saya.
tukang guru juga bingung, mencari di mana-mana juga tidak ada. Padahal di situ dekat kantor polisi dan sebagainya. Dan kemungkinan bilang tidak mungkin karena sepedanya sepeda butut brondol itu sepeda online. Dan akhirnya ketika dicari-cari, saya juga harus kasihan Pak Budi itu nanti gitu. Akhirnya si teman saya yang namanya Pak Nono saya tanya gitu, No, lihat sepeda ini sama dulu. Lalu ketika saya tunjuk di atas pohon dia itu nggak marah, malah pikir-pikir. Kok bisa-bisanya dikerek sampai ke pohon? Karena ini saya juga ada satu iseng itu tadi, dan juga memang anak itu duduknya sebelah saya, jadi senang melihat itu, ada rasa senang pada itu. Dan ini terjadi di murid-murid kita tadi yang tadi menyembunyikan apa sepatu tadi. Jadi rasa iseng ketika ditanya, ternyata dia itu inginnya itu karena lebih jauh lagi dengan Tuhan. Nah, itu adalah kondisi real yang ada di sekolah kita tentang anak-anak kita. Tentunya kita sebagai guru tidak melihatnya sebagai suatu hal kesalahan yang tidak bisa dibenahi, tetapi di sini adalah potensi yang ada di siswa kita. Siswa kita itu punya potensi, semua orang pasti punya potensi. Ya, untuk itu marilah kita bersama nanti sebagai pendidik, kita akan berusaha bersama-sama membangun pendidikan di SMP Negeri 1 Wonorejo itu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang sederhana tapi nyata. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Waktunya ini sudah 60 menit dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Semoga apa yang saya bagikan ini walaupun sedikit bisa kita rasakan manfaatnya untuk kita sendiri maupun untuk anak-anak, dan yang lebih besar lagi adalah untuk kepentingan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.